Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan itu bukan seperti kita memasuki wahana wisata yang kita bisa bersenang-senang selamanya di sana. Pernikahan yang sukses itu sesungguhnya adalah pernikahan yang bisa mempertahankan segitiga cinta sehingga kita sampai pada puncaknya. Apa dan seperti apa? Tonton video ini sampai tuntas. Anak-anak muda mengira bahwa pernikahan itu seperti kita memasuki sebuah restoran. Di sana mendapatkan menu yang begitu enak-enak dan kita dapatin serba dilayani. Pernikahan adalah sebuah perjuangan di mana satu sama lain saling tenggang rasa, satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling memahami bahwa mereka itu adalah berbeda sehingga harus menyatukan visi dan misi masing-masing. Sebagaimana saya ungkapkan tadi bahwa pernikahan yang sukses itu adalah pernikahan yang bisa mempertahankan segitiga cintanya sehingga sampai pada puncak segitiga yang didambakan. Pernikahan itu adalah ibadah. Karena ibadah maka muaranya pada cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambarkan di bagan yang ada di samping saya bahwa kita paham bahwa cinta itu adalah fitrah, ketertarikan satu sama lain itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membangun mahligai atau kehidupan baru dalam tatanan rumah tangga. Maka di segitiga itu digambarkan bagaimana Anda sebagai suami, kemudian istri di sudut yang lain dan Allah berada di puncaknya. Makanya dalam bagan itu diungkapkan bagaimana segitiga itu akan menentukan rumah tangga itu bisa bertahan atau tidak, atau mungkin rumah tangga itu akan hancur lebur karena tidak ditopang oleh kemampuan mempertahankan cintanya dari segitiga itu. Semakin dekat masing-masing pada ridho Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat terus ke puncak dari segitiga itu, maka rumah tangga itu dijamin menjadi rumah tangga surgawi, sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam yang fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua belah pihak, baik suaminya atau istrinya, menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keturunannya seperti Nabi Ismail atau Nabi Ishak adalah keturunan soleh yang luar biasa. Atau bagaimana kita melihat rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan 9 istrinya, tapi semuanya adalah sosok-sosok yang dijamin masuk surga. Dan bagaimana beliau mendidik putra-putrinya untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka landasan rumah tangga itu adalah bagaimana bisa mencapai puncak, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebuah rumah tangga yang ternyata salah satu pihaknya tidak menuju pada Allah Subhanahu wa taala, seperti digambarkan dalam Al-Qur'an ada 3 tipe rumah tangga yang ketiga-tiganya itu hancur lebur. Di segitiga yang pertama itu diperlihatkan di sini bagaimana seorang suami menuju puncak pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sementara istrinya justru bertolak belakang dengan apa yang dilakukan suaminya. Dalam At-Tahrim ayat 10, 11, 12 Allah menggambarkan bagaimana sebuah rumah tangga yang pincang, rumah tangga yang tidak seimbang, suami dan istri itu berseberangan, maka akibatnya itu sangat fatal. Dalam At-Tahrim 10 diungkapkan, Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain. Digambarkan di sana bagaimana rumah tangga Nabi Nuh, rumah tangga Nabi Lut mendapati istri-istrinya itu sepertinya bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertolak belakang dengan perjuangan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina sholihain, kedua-duanya padahal berada dalam lingkungan yang baik, bahkan suaminya adalah seorang nabi, tapi tahuma keduanya justru berkhianat pada perjuangan suaminya, perjuangan pada nabinya sekaligus. Palam jugnya anuh minallahi sayan, akibatnya suaminya yang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala masuk surga sementara istrinya hancur lebur di dunia dan hancur lebur di akhirat. Kemudian di ayat selanjutnya ada sebuah gambaran kepincangan, yaitu ketika suaminya bertolak belakang dengan ridho Allah Subhanahu wa taala sementara istrinya menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu digambarkan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan bagaimana seorang istri Firaun. Kita tahu bahwa Firaun itu adalah sosok yang biadab. Bukan hanya dia menindas pada rakyatnya, bahkan keluarganya pun sengaja diperangi seperti halnya Nabi Musa alaihissalam. Kita ingat dulu ketika dia berkuasa,
memerintahkan menyembelih seluruh anak laki-laki yang lahir pada waktu itu, karena dia berpikir dalam mimpinya digambarkan bahwa dia akan dihancurkan oleh sosok atau generasi yang lahir dari rahim ibu-ibu kala itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala punya skenario lain, bahwa sesungguhnya yang diurus oleh dia itu justru yang akan menghancurkannya. Tapi istrinya justru qadarullah adalah istri yang solehah. Asiyah bahkan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Karena dia pikir istana yang dia tempati setiap hari itu seperti neraka. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan. Suaminya memperlihatkan setiap hari kedoliman. Ya, boleh dibilang dia merasa tertekan, merasa rumah tangganya itu adalah rumah tangga yang penuh problematika, rumah tangga pinarakaan. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li baitan fil jannah wa nazzini min fir'auna wa amalihi wa nazzini minal qaumil dhalimin. Asiyah bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari kedoliman Fir'aun dan dijauhkan dari kedoliman orang-orang yang dolim atau pengikut Fir'aun waktu itu. Itu adalah dua rumah tangga yang hancur, yaitu Nabi Nuh yang punya istri yang buruk sehingga diantaranya juga melahirkan anak yang buruk, yaitu Kan'an. Juga Nabi Lut adalah sosok suami yang soleh tapi punya istri yang durhaka, sehingga lingkungannya menjadi sulit sekali untuk bisa disadarkan karena memang keluarganya sendiri itu tidak sinkron antara suami dan istri. Kemudian Al-Quran menggambarkan ada keluarga yang dua-duanya justru suami istri bertolak belakang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah tangganya itu bukan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, justru rumah tangga yang menghancurkan, rumah tangga yang bertolak belakang dengan kehendak Allah, yaitu rumah tangga antara Abu Lahab dan istrinya. Digambarkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah kedua lengan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna semua apa yang dia upayakan. Saya selana rong zata lahab. Bahkan justru dari segala upaya mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan hartanya untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW, bahkan menghalangi dakwah Islam, itu sama sekali tidak berguna. Saya selana ronda talah, bahkan dia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Wamratuhu, dan ini istrinya sama. Dia bersekongkol dengan suaminya untuk juga menjegal dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya kedua-duanya rumah tangga itu adalah rumah tangga yang tidak punya generasi yang baik, rumah tangga yang hancur. Itu adalah sebuah gambaran bahwa di rumah tangga ketika masing-masing atau mungkin salah satunya tidak menuju pada puncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga itu akan betul-betul hancur. Pantas jika Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun mengungkapkan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwulakum fahdharuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh, maka berhati-hatilah. Ada kalanya seorang istri berseberangan dengan suami untuk sama-sama menuju puncak pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya yang dipengaruhi oleh ibunya justru sama-sama juga dia berseberangan dengan keinginan kepala rumah tangganya. Maka inti dari pembahasan ini adalah cinta segitiga itu adalah cinta yang seharusnya. Ikatan batin cinta suami istri harus dipertahankan sedemikian rupa. Kemudian keduanya sama-sama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin akrab dengan penciptanya, semakin dekat pada segitiga puncak atau puncak dari segitiga itu, maka adalah sebuah jaminan rumah tangga itu akan sakinah mawaddah warahmah. Karena itu dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengungkapkan dari 4 kriteria atau 4 sebab seorang wanita atau pasangan dicintai itu, yang terakhir beliau mengungkapkan padbar bidati din taribat yadaka. Maka perhatikan, lebih diperhatikan agamanya, kalian akan selamat. Rasulullah SAW mengingatkan seperti ini karena bukan perkara mudah untuk mendapatkan seorang istri yang solihah. Bukan perkara mudah juga rumah tangga itu dibangun, dan bukan perkara mudah juga
kita bisa mendidik seorang istri, maka perhatikanlah nasabnya, perhatikanlah agamanya. Dengan demikian kita akan semakin mudah untuk membawanya ke surga. Semoga bahasan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.